Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Amelia dari kelas 11 ISWA. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi besar dunia. Yang pertama, revolusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan pemberontakan kolonial yang terjadi mulai dari tahun 1765 hingga 1783. 13 koloni di Amerika memerdekakan dirinya dari Inggris Raya dan membentuk negara Amerika Serikat setelah berhasil mengalahkan Inggris Raya pada Perang Revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Revolusi Amerika menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan demokrasi, republikanisme, dan liberalisme, di mana Amerika Serikat menjadi salah satu republik yang menganut nilai-nilai demokrasi liberal pada sejarah modern. Gerakan kemerdekaan koloni-koloni Britania di Amerika berasal dari tuntutan akan representasi bagi mereka di Parlemen Inggris dan penolakan terhadap upaya pemerintah Inggris untuk menarik pajak dengan diberlakukannya Stamp Act pada tahun 1765. Protes terhadap Inggris terus-menerus terjadi dan berpuncak pada peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773. Pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi. 1. Paham kebebasan dalam perdagangan atau ekonomi. Rakyat Amerika atau kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Mereka bebas menjual dan membeli barang dagangan dengan siapa saja, dengan harga yang disepakati bersama tanpa tekanan. Hal ini bertentangan dengan kehendak Inggris yang memerintahkan orang-orang di Amerika hanya menjual barang dan membeli barang kepada Inggris. 2. Paham kebebasan dalam politik. Koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, melainkan diciptakan oleh pelarian-pelarian agama yang tidak tahan hidup tertekan di Inggris. Karena agamanya dilarang oleh pemerintah Inggris, kaum koloni ini menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Paham kebebasan kaum koloni ini bertentangan dengan pendapat Inggris yang mengklaim bahwa koloni adalah jajahannya. Faktor ini yang juga menyebabkan Amerika Serikat menjunjung tertinggi hak asasi manusia dalam konstitusinya. B. Sebab dan jalannya revolusi Amerika. Sebelum kedatangan orang kulit putih telah dihuni oleh penduduk asli yaitu suku bangsa Maya di Amerika Tengah, Aztec di Meksiko, Inca di Peru, Chipka di Kolombia, Sioux Apache Cheyenne di Amerika Utara. Orang kulit putih pertama yang datang dan mendiami Amerika adalah bangsa Nor dari Norwegia yang dikenal dengan nama Viking sekitar tahun 981 Masehi. Pada tahun 492, Columbus sampai di Kepulauan Bahama, Cuba, dan Santo Domingo. Ia mengira telah sampai di India, sehingga penduduk pulau itu disebut Indian. Semua pulau-pulau ini dimasukkannya dalam daerah kerajaan Spanyol. Setelah kedatangan Columbus itu, banyak orang Spanyol dan juga Portugis yang datang ke Amerika, hingga akhirnya Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan menjadi jajahan Spanyol, Brazil menjadi jajahan Portugis. Yang kedua, Revolusi Perancis. Revolusi Perancis merupakan serangkaian peristiwa sosial dan politik radikal yang terjadi mulai sejak tahun 1789. Revolusi ini berhasil menggulingkan monarki Perancis di bawah Raja Louis XVI, mendirikan Republik Perancis yang menganut nilai liberté atau kebebasan, égalité, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan, dan berujung pada naiknya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar Perancis. Di bawah kepemimpinan Napoleon, Perancis menyebarluaskan ketiga nilai-nilai revolusioner tersebut, yang pada saat itu dianggap radikal dan liberal dengan menyerbu negara-negara tetangganya. Revolusi Prancis berperan penting dalam perjalanan sejarah modern, karena berkatnya monarki absolut menjadi lemah pengaruhnya di dunia dan digantikan dengan republik yang menganut demokrasi liberal. Pemikiran yang melandasi revolusi Prancis. 1. Rasionalisme dan Aufklärung.
Tokoh-tokoh rasionalisme dan Aufklärung di Prancis antara lain Denis Diderot dan J.D. Alembert, Charles II, Baron de la Brede et de Montesquieu. 3. Francois Marie Arouet. 2. Romantisme. Romantisme yang mulai timbul pada tahun 1750 sebagai reaksi dari rasionalisme juga banyak pengaruhnya dalam revolusi Perancis. Romantisme menjunjung perasaan dan menghargai insting. Insting inilah yang nanti merajalela di antara rakyat jelata dan meneruskan perjuangan di mana kaum rasionalis tidak berani lagi karena menurut perhitungan secara rasional tidak mungkin dapat diselesaikan. Seorang romantik yang banyak pengaruhnya dalam revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau. 3. Revolusi Cina. Revolusi Cina yang disebut juga sebagai revolusi Xinhai atau yang berarti babi logam adalah kalender Cina. Merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dari tanggal 10 Oktober 1911 dengan pemberontakan Wuchang yang dipimpin oleh Sun Yat-sen dari gerakan nasionalis Tongmenghui dan berakhir dengan turunnya Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing pada tanggal 12 Februari 1912. Revolusi ini terjadi karena kegagalan dinasti Qing dalam melakukan modernisasi dan menghalau pengaruh asing di Cina. Pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Cina. 1. Dinasti Manchu adalah dinasti asing. Dari zaman kuno hingga 1912, Tiongkok selalu diperintah oleh dinasti-dinasti atau raja-raja dari satu keturunan. Dinasti yang terakhir adalah dinasti Manchu atau dinasti Qing pada tahun 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap asing oleh bangsa Tionghoa karena dinasti ini bukan keturunan bangsa Tionghoa. Dinasti Manchu berasal dari Manchuria, yaitu daerah yang berbatasan dengan Tiongkok Utara. Di bawah dinasti ini, Tiongkok diperintah dengan cara-cara yang kolot. Tiongkok adalah negara yang tertutup rapat-rapat bagi bangsa asing yang dianggapnya lebih rendah dan belum beradab daripada Tionghoa. 2. Rasa malu dalam kekalahan Perang Candu pada tahun 1839 sampai 1843. Inggrislah yang pertama kali berjasa membuka Tiongkok bagi orang asing. Jalan yang dipakai adalah jalan candu. Sejak tahun 1800, Inggris menyelundupkan candu ke dalam Tiongkok. Segera perdagangan candu gelap merajalela di Tiongkok. Rakyat menjadi korban tetapi Inggris mendapat supaya candu diberantas. Di kota Kanton sebagai pusat candu, 2.000 peti candu Inggris seharga $90 juta dibakar habis. Inggris marah dan angkatan lautnya menyerang Nanking. Tiongkok kalah dan menandatangani perjanjian Nanking pada tahun 1842 yang isinya A. 5 pelabuhan Tiongkok dibuka untuk perangan asing atau disebut Treaty Ports. B. Inggris mendapatkan Hong Kong pada tahun 1842. C. Inggris mendapatkan hak ekstrateritorial atau kemudian negara-negara lainnya minta juga. 3. Keinginan untuk membangun masyarakat baru yang bahagia. Hung Xiu-shan adalah seorang Tionghoa yang beragama Masehi. Menurut Hung Xiu-shan, agamanya mengajarkan bahwa masyarakat Masehi pertama di bawah pimpinan Petrus merupakan masyarakat yang sosialistis, di mana berlaku sama rata sama rasa. Hung Xiu-shan ingin mendirikan Tiongkok yang sangat menderita itu menjadi suatu masyarakat Masehi zaman Petrus itu. Oleh karena itu, Hung Xiu-shan menggalakkan pertanian dan memajukan kemiliteran yang memegang disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Hung Xiu-shan bergerak melawan Kaisar Manchu dan bangsa asing. 4. Paham modernisasi Tiongkok Selatan. Di Tiongkok Selatan telah masuk dan meresap paham baru dari Barat. Menurut mereka, pemberontakan bukan satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari bangsa asing.
Bangsa asing terbukti lebih kuat karena lebih maju. Jika ingin mengusir bangsa asing dari Tiongkok, jalan yang harus dipakai adalah memodernisasi Tiongkok agar dapat mengimbangi kekuatan asing. Yang terakhir, Revolusi Rusia. Revolusi Rusia terbagi menjadi 2 tahap pada tahun 1917. Pertama, yakni Revolusi Februari, yakni rangkaian peristiwa di mana Kekaisaran Rusia di bawah Wangsa Romanov ditumbangkan setelah munculnya aksi protes massal di Petrograd akibat ketidakpuasan atas situasi ekonomi Rusia serta keterlibatan mereka dalam Perang Dunia I. Pada masa ini, pemerintahan dipegang oleh Alexander Kerensky dari Partai Sosialis Revolusioner atau SR. Sayangnya, pemerintahan Kerensky melakukan sebuah blunder dengan memutuskan untuk terus terlibat dalam Perang Dunia I untuk memenuhi komitmennya sebagai anggota persekutuan Triple Entente. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok yang lebih radikal dari Kerensky dan SR, yakni kelompok Bolshevik, yang dipimpin oleh seorang revolusioner bernama Vladimir Ilyich Ulyanov, yang lebih dikenal dengan nama Lenin, menjanjikan penarikan mundur tentara Rusia secara dari Perang Dunia I penuh serta pengembalian kekuasaan kepada pekerja melalui Dewan Soviet. Bolshevik melancarkan revolusi Oktober dengan menyerbu istana musim dingin, Winter Palace. Kelompok Bolshevik berhasil mendirikan negara pertama di dunia yang berasaskan komunisme. Namun begitu, kelompok kontra-revolusioner masih banyak menguasai banyak wilayah di Rusia dan keadaan ini mengakibatkan terjadinya perang sipil Rusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.